Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, pada hari ini kita belajar pembelajaran 3, globalisasi dan cinta tanah air. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Untuk memimpin doa kepada ketua kelas maju. Doa mulai. Menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu. Terima kasih kepada Ainul Mahmudiyah yang memimpin lagu wajib nasional. Nah, sekarang untuk kehadirannya Bapak absen dulu. Ainul Mahmudiyah Fauzia, Hadir. Alisa Zahra, Hadir. Dimas Anggara. Bapak. Mana ya Dimas Anggara ini ya? Pak tadi sama Pak kalau bilang. Apa yang Nggak sakit tapi ya? enggak. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang globalisasi dan cinta tanah air. Untuk kita mulai pembelajaran, coba persiapkan buku tema 4. Kita sudah siap? Sudah. Berbicara tentang globalisasi. Globalisasi itu secara bahasa, secara etimologi itu terdiri dari 2 kata. Ada global, kata global, dan kata sasi. Globalisasi, keadaan zaman yang tanpa batas. Tanpa batas dalam artian apa? Informasi dan komunikasi yang dapat kita lakukan bisa menyeluruh. Kita dengan jarak ribuan kilometer bisa berkomunikasi. Pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu menuliskan langkah-langkah pembuatan sumber alternatif energi listrik. Sumber alternatif energi listrik. Mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Setelah mengamati tayangan PPT, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baru pada teks dengan tepat. Dan keempat, setelah mengamati tayangan PPT, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan teliti. Yang kelima, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkungan ASEAN dengan mandiri. Coba kalian perhatikan materi yang akan kita pelajari. Materinya IPA, Bahasa Indonesia, IPS. Dari YouTube mengenai panel surya yang merupakan energi listrik terbarukan. Seperti banyak keluarga masa kini di kota besar, Bapak Sumario dan keluarganya memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Namun berbeda dengan keluarga lainnya.
bahwa tak atau isi menjadi alternatif current atau arus kemudian disebar ke berbagai peralatan listrik. Materi panel surya yang ada di Indonesia. Nggak kelihatan? Nampak Pak. Komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari. DC menjadi listrik arus bolak-balik atau AC untuk pemakaian rumah. Yang ketiga, ada saluran kabel yang dihubungkan dengan PLN sebagai deposit dengan KWH. Dengan adanya sel surya atau panel surya seperti mendapatkan energi listrik. Ya, terima kasih. Kita mempelajari tentang panel surya. Ya, jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya panel surya adalah energi listrik yang diambil energinya itu dari cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik di rumah, untuk kebutuhan manusia yang merupakan hasil dari teknologi. Teknologi itu tidak lepas dari globalisasi, karena globalisasi itu menghasilkan teknologi yang canggih. Nah, dari panel surya ini kita sudah mengenal sedikit tata cara kerja panel surya yang merupakan hasil daripada teknologi. Nah, teknologi ini selalu dipikirkan, selalu dibahas oleh negara-negara di dunia. Dampak teknologi itu ada dua macam. Pertama, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah no limit. Karena ada iklan itu, no limit, tanpa batas. Tanpa batas, no limit itu tanpa batas. Kita bisa berhubungan dengan orang lain ribuan kilometer, ya, dengan waktu yang sama. Kalau zaman dahulu, ketika belum ada teknologi, orang-orang mau pergi jauh itu ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai kuda, ada yang mengendarai onta, ada yang pakai alat dan lain-lain. Kalau mau menyeberang lautan ada yang pakai getek, tahu? Pakai kapal. Kapal karena belum ada teknologi, belum pakai mesin, maka menggunakan apa kapal yang belum ada mesin? Kalau besar, layar. Layar ini untuk mengarahkan arah kapal ini. Jadi pengelolaan layar, pengaturan layar ini untuk mengarahkan kapal. Kalau layarnya diarahkan sehingga tujuan kita misalnya teknik itu yang menimbulkan orang-orang. Dengan adanya teknologi ini, maka semua negara-negara berkembang ingin memajukan teknologi agar tidak tertinggal jauh dengan negara-negara maju seperti Inggris, Prancis, Amerika, Jepang merupakan negara-negara industri yang maju. Maka negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, ya, dan lain-lain membentuk sebuah wadah atau organisasi yang dinamakan dengan ASEAN. Ada yang tahu kepanjangan ASEAN itu apa? Negara-negara asing. ASEAN. ASEAN. Nah, semua A S E A. Negara-negara di Asia adalah Indonesia, Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya mewakili dari Sultan Hasanuddin dari dia sangat tersebut didorong oleh perbedaan pengembangan iptek yang berada di negara-negara. Terima kasih kepada apa yang sudah aku pahami dari materi yang sudah dipelajari mengenai sel surya dan kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Sekarang kerjakan tugasnya, tugas kelompoknya, diskusi bersama anggota kelompok. Selesai? Saat ini. Ya.
Contoh sumber energi terbarukan, biomasa. Yang mewakili kelompok ilmiah dan Paslon Interplanetary Assembly AITA menerima usulan Indonesia untuk mengurangi limbah plastik di daerah. bagus. Terima kasih kepada Ibu Maria Fauzia yang telah membacakan hasil. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang material dan juga kerjasama ASEAN dan ITEK. Nah sekarang coba kalian membuat kesimpulan masing-masing. Buat kesimpulan masing-masing dari yang sudah kita pelajari. Tenaga listrik matahari merupakan energi terbarukan dan juga kerjasama ASEAN di bidang ITEK. Sekarang kalian buat kesimpulan LKPD dan evaluasi. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Coba aja. Sudah siap, sekarang dikumpulkan. Pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang globalisasi dan cinta tanah air. Di mana globalisasi merupakan keadaan yang tanpa batas, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Tetapi jangan lupa ada dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Antara lain menggunakan informasi yang didapatkan tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Menggunakan jaringan internet yang tidak sesuai dengan usianya. Contohnya melihat gambar-gambar yang tidak sesuai, melihat video-video yang tidak sesuai. Dampak negatif globalisasi, ya. Jadi apabila melihat, mendengar informasi berita yang tidak baik dari televisi maupun dari YouTube maupun tinggalkan dan segera tutup HP-nya, cari informasi yang baik. Jadi hubungannya antara globalisasi dengan cinta tanah air adalah walaupun keadaannya kita mendapatkan informasi dengan cepat, tetapi tanah air itu merupakan tempat tinggal kita yang harus kita hargai, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Selain itu kita juga sudah belajar energi terbarukan, yaitu sel surya atau pembangkit listrik tenaga matahari yang tidak membutuhkan bahan bakar, yang dapat menghemat penggunaan energi listrik sampai 60%. Ya. Dan juga kerjasama ASEAN di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi agar negara-negara di Asia Tenggara tidak tertinggal dengan negara-negara maju ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga keamanan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai belajarnya mengenai globalisasi dan cinta tanah air. Semangat belajar, jaga kesehatan, ya, jaga akhlak juga, ya. Demi COVID-19, apabila bepergian menggunakan masker, ya, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Karena kita membaca doa. Alhamdulillah.